Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Tami untuk pembahasan soal matematika bagian 3. Oke anak-anak, simak dulu ya. Sisi sebuah segitiga siku-siku berturut-turut adalah A cm, A plus 1 cm, dan A plus 2 cm. Karena siku-siku ada sisi penyikunya yaitu A cm dan A plus 1 cm. Jika luas segitiga tersebut 6 cm persegi, maka panjang sisi miringnya adalah berapa? Kita ketahui bahwa luas dari suatu segitiga itu kan setengah alas dikalikan tinggi. Dan sisi tegaknya adalah A dan A plus 1, sehingga kita masukkan di sini setengah kali A plus 1 sama dengan 6. Biar tidak pecahan, maka kedua ruas kita kalikan dengan 2. Setengah kali 2, 1, 6 kali 2, 12. Sehingga jika kita kalikan A kali A kuadrat, A kali 1 adalah A, sama dengan 12, sehingga kita peroleh persamaan baru, yaitu A kuadrat tambah A dikurangi 12 sama dengan 0. Langkah berikutnya, faktorkan, maka kita peroleh A min 3 kalikan A plus 4 sama dengan 0, sehingga diperoleh A-nya 3 atau A sama dengan negatif 4. Perlu diketahui bahwa panjang adalah nilainya positif, sehingga masukkan A adalah 3. Karena sisi miringnya A plus 2, maka A-nya diganti 3 ditambah 2. 3 tambah 2 sama dengan 5. Mudah bukan? Oke, kita lanjut ke nomor fungsi kuadrat untuk grafik di bawah ini. Tolong diperhatikan. Di sini diketahui bahwa grafik memotong sumbu X di negatif 4 dan di 2. Maka bentuk umumnya dari persamaan fungsi kuadrat jika diketahui titik potong terhadap sumbu X negatif 4, maka di sini plus 4. Plus 2 negatif 2. Sehingga kalau kita jabarkan menjadi AX kuadrat plus 4 kurangi 2A kalikan X min 8. Pilihlah A sama dengan 1. Maka substitusikan A di sini sama dengan 1. Sehingga kita peroleh X kuadrat ditambah 4 kurangi 2 adalah 2X min 8. Udah kan? Selanjutnya, nilai sumbu simetri dan optimum dari fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 4X min 32 adalah, di sini kalian harus mengetahui bentuk umum fungsi kuadrat dulu. AX kuadrat maka A-nya 1, BX maka B-nya negatif 4, plus C maka C-nya negatif 32. Sumbu simetri itu kan rumusnya min B per 2A. Sehingga substitusikan B san A-nya ke dalam rumus. Sehingga kita peroleh X-nya sama dengan 2. Kalau nilai optimum B kuadrat min 4AC per min 4A. Maka setelah kita substitusi B-nya min 4, A-nya 1, C-nya negatif 32, maka kita peroleh nilai optimumnya negatif 36. Jadi nilai sumbu simetri dan optimum dari fungsi kuadrat adalah 2 dan negatif 36. Sampai di sini jelas dan mudah dipahami ya. Nah, di sini juga hampir sama. Persamaan kuadratnya adalah 2x kuadrat min 9x plus c sama dengan 0. Maka jadikan bentuk tersebut menjadi bentuk umum. Maka diperoleh A sama dengan 2, B-nya negatif 9, dan C-nya akan tetap ya. Rumus diskriminannya B kuadrat min 4AC. Di sini diketahui diskriminan nilainya adalah 121. Sehingga B-nya negatif 9, A-nya 2, C-nya tetap ya. Sehingga C sama dengan negatif 40 bagi 8, yaitu negatif 5.
Kalau ini soal cerita, sebuah roket mempunyai dua bahan bakar, ya kan? Kemudian di situ diketahui bahwa rumusan suatu persamaan adalah 300T-5T kuadrat. Sehingga kita peroleh di depan X kuadrat di sini sebagai T kuadrat min 5. Itu A-nya. B-nya 300. C-nya karena tidak punya konstanta maka 0. Yang ditanya adalah tinggi roket maksimum ya. Jadi kita nilaikan nilai optimum. Jadi rumusnya B kuadrat min 4AC per min 4A. Sehingga B-nya 300 kuadrat, 90 kuadrat, min 4 kali min 5, C-nya 0, maka 0 di sini. Jadi 90.000 dibagi 20, 4.500. Perhatikan gambar di sini. Di sini titik P-nya adalah negatif 3,2. Jika P tersebut direfleksi terhadap sumbu Y, maka yang berubah ini kan X-nya. Y-nya tetap di sini 2. Maka kalau jaraknya antara 0 sampai min 3 ini kan 3, maka di sini juga jaraknya 3, maka akan mempunyai koordinat hasil refleksinya adalah 3,2. Soal berikutnya, hasil pencerminan titik A terhadap sumbu X. Kalau terhadap sumbu X yang berubah adalah Y-nya. Sehingga kalau 2, negatif 3 itu bayangannya, jadi aslinya adalah 2,3. Oke. Nomor berikutnya, tentukan hasil dari 11 pangkat 0 tambah 12 pangkat 0 tambah 13 pangkat 0 tambah 20 pangkat 0. Di sini bilangan jika dipangkatkan 0 selain 0 itu sendiri, maka hasilnya 1 ya. Jadi kalau 11 pangkat 0 itu 1, 12 pangkat 0 adalah 1, sampai 20 pangkat 0 adalah 1. Banyak bilangan mulai dari 11 sampai 20 itu adalah 10 bilangan. Jadi 10 bilangan nilainya adalah 1, maka hasilnya adalah 1 kali 10, yaitu 10. Nomor berikutnya, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya negatif 3 dan 4. Ini kan cukup kebalikannya saja, kalau di sini negatif 3, maka di sini plus 3. Kalau di sini 4 positif, di sini negatif. Jadi X kali X kuadrat plus 3 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 1, ya kan? Karena di sini negatif 1 kali X negatif X. 3 dikalikan negatif 4 adalah negatif 12. Jadi persamaan kuadrat yang akar-akarnya negatif 3 dan 4 adalah X kuadrat min X min 12. Nomor selanjutnya, tentukan koordinat titik balik fungsi kuadrat Fx sama dengan X kuadrat plus 2X plus 5 sama dengan A-nya 1, B-nya 2, C-nya 5. X puncak tadi kan min B per 2A, B-nya disubstitusikan 2, jadinya min 2 bagi 2 sama dengan min 1. Y-nya kita peroleh 4, maka koordinat titik balik fungsi kuadrat adalah min 1,4. Tentukan bayangan hasil pencerminan terhadap garis Y sama dengan 1 pada titik 5,4. Y sama dengan 1, maka kalau di sini 5 pasti 5-nya tetap ya. Nah, karena yang garisnya Y, maka 2 kali 1 dikurangi titik semula 4. Maka 2 kali 1, 2 dikurangi 4, negatif 2. Jadi hasil pencerminan terhadap garis Y sama dengan 1 adalah 5, negatif 2. Soal berikutnya, sebuah foto berukuran 3 cm kali 4 cm akan diperbesar 150%. Hitunglah perbandingan luas foto sebelum dan luas foto sesudah diperbesar. Kalau diperbesar 150% itu sama saja, arti dari 150% itu apa? Kalau 150% berarti 150 dibagi 100 sama dengan 1,5. Sehingga kalau 3 cm diperbesar 1,5 artinya sama dengan 3 kali 1,5.
yaitu 4,5. 4 cm diperbesar 1,5 maka 6. Karena kita itu diminta perbandingan. Perbandingan itu kan bentuk yang paling sederhana. Kalau 4,5 sama saja artinya dengan 9 dibagi 2 per 2 ya. Kalau 6, 12 bagi 2. Penyebutnya sudah sama. Jadi kalau perbandingannya 9 sama 12 ini kan faktornya adalah 3. Kalau 9 dibagi 3 adalah 3. 12 dibagi 3 adalah 4. Seperti itu. Jadi perbandingannya adalah 3 dibanding 4. Oke. Cukup sekian dari Bu Utami pembahasan soalnya. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan bahagia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.